Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali, dapat silaturahim dalam rangka pembelajaran matematika yaitu PDGK 4108. Perkenalkan, saya Sahrom akan mencoba menjelaskan tentang modul 1 dari PDGK 4108. Modul PDGK 4108 terdiri dari 12 modul. Modul pertama yaitu logika matematika. Logika matematika adalah kalimat-kalimat yang menyatakan kalimat-kalimat tersebut memiliki nilai kebenaran B atau nilai kebenaran salah, namun tidak sekaligus kedua-duanya disebut itu dengan pernyataan. Jadi pernyataan adalah kalimat yang hanya memiliki nilai kebenaran B atau benar, atau hanya memiliki nilai kebenaran salah tetapi tidak kedua-duanya. Nah, di sini ada kalimat, ada pernyataan, ada bukan pernyataan. Kalimat pernyataan ada dua, yaitu benar, salah. Nah, itu insya Allah bisa ya. Contoh kalimat pernyataan. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Itu pernyataan yang benar. Ditulis di sini benar. Lalu yang kedua, 7 adalah bilangan prima. Pernyataan yang benar. Tulis B di sini. Yang ketiga, 12 kurang dari 8. Pernyataan juga. Namun pernyataan yang bagaimana? Pernyataan yang salah. Selanjutnya, contoh yang bukan pernyataan. Apakah Siti berada di rumahmu? Ini kalimat tanya, bukan pernyataan. Alangkah indahnya lukisan ini. Kalimat yang menyatakan perasaan, bukan pernyataan. Tutuplah pintu itu. Ini kalimat perintah, bukan pernyataan. Mudah-mudahan tak ada aral melintang. Kalimat harapan, bukan pernyataan. Itu tentang contoh kalimat pernyataan dan contoh yang bukan pernyataan. Nah, di dalam PDK 4108 matematika ini dalam logika ada pernyataan majemuk. Nah, di sini yang pertama yang dibahas itu adalah negasi. Negasi disebut juga dengan sangkalan atau ingkaran. Lambangnya atau simbolnya seperti ini. Ya, ini lambang negasi. Negasi suatu pernyataan ialah suatu pernyataan yang bernilai salah apabila pernyataan semula bernilai benar, atau bernilai benar apabila pernyataan semula bernilai salah. Nah, tabelnya seperti diperlihatkan begini. Ya, tabel 1.1 nilai kebenaran dari negasi. A itu pernyataan A, ini negasi A pernyataan yang bukan A. Lalu ada pernyataan yang bukan A. Nah, kalau A-nya pernyataannya benar, maka negasi dari A atau ingkaran dari A adalah salah. Ya, nih. Jadi kalau A-nya benar, negasi dari A adalah salah. Negasi dari negasi A adalah benar. Lalu kalau pernyataan A-nya adalah salah, maka negasi dari pernyataan A adalah benar. Negasi dari pernyataan negasi A adalah salah. Jadi kalau negasi-negasi tinggal dilihatnya negasi A-nya apa, dinegasikan lagi. Ya, tuh. Nah, di sini contoh. Ida suka makan buah mangga. Negasinya adalah tidak benar bahwa Ida suka makan buah mangga. Itu tentang
negasi. Kita lanjutkan dengan konjungsi. Konjungsi dua pernyataan dilambangkan dengan ini, ya. Ini dibacanya dan. Jadi konjungsi dua pernyataan A dan B ditulis A dan B, dibaca A dan B. Bernilai benar, ya, hanya bernilai benar apabila kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Jadi lambang dan ini, konjungsi ini, apabila pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya benar, maka bernilai benar. Perhatikan tabel berikut ini. Ya. A, B. Pernyataan A kemungkinannya adalah A-nya benar, B-nya benar. Salah. Pernyataan A-nya itu kemungkinan A dan B, ya, pernyataan A dan B kemungkinan di sini. Pernyataan A-nya benar, pernyataan B-nya benar. Lalu pernyataan A-nya benar, kemungkinannya pernyataan B-nya salah. Kemungkinan yang ketiga, A-nya salah, B-nya benar. Kemungkinan yang keempat, pernyataan A-nya salah, pernyataan B-nya salah juga. Nih. Maka di sini dibacanya A dan B. Tadi ada keterangan, apabila pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya benar, maka A dan B bernilai benar. Jadi kalau kedua pernyataan tunggalnya itu benar, nilai A dan B itu adalah benar. Di luar itu salah. Contoh di sini. B-nya benar, A-nya salah, benar dan salah, nilainya salah. Kita lihat contoh A. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia tentunya di sini. Benar. B. Semarang terletak di Pulau Jawa. Benar. A dan B Jakarta adalah ibu kota negara dan Semarang terletak di Pulau Jawa. Pernyataan tunggal yang pertama benar, pernyataan tunggal yang kedua benar, maka nilainya benar. Contoh yang lain misalnya begini, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia dan Bandung terletak di Pulau Kalimantan. Nah, pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah, maka nilai kebenarannya adalah salah. Kita lanjutkan lagi, insya Allah pada lancar, pada bisa. Yang ketiga, disjungsi dua pernyataan, dilambangkan seperti huruf I, ya, disjungsi. Nah, ini bukan konjungsi tapi disjungsi. Disjungsi dua pernyataan A dan B ditulis A atau B, dibaca A atau B. Hanya bernilai salah apabila kedua pernyataan tunggalnya bernilai salah. Jadi disjungsi ini dua buah pernyataan dilambangkan dengan seperti huruf I, dibacanya A atau B, hanya bernilai salah apabila kedua pernyataan tunggalnya bernilai salah. Kita perhatikan tabelnya, ada pernyataan A, ada pernyataan B. Lihat di yang keempat. Kemungkinan kalau A-nya salah, B-nya salah, maka A atau B itu bernilai salah. Bisa dipahami ya? Jadi berbeda dengan konjungsi. Kalau konjungsi pernyataan A-nya benar, B-nya benar, nilainya benar. Tapi kalau konjungsi, kalau disjungsi atau ya, kalau pernyataan pertamanya salah, pernyataan keduanya salah, maka dia bernilai salah. Di luar itu nilainya benar. Tuh, tentang disjungsi. Contoh di sini, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Benar. Semarang terletak di Pulau Sumatera. Salah. A atau B, Jakarta adalah ibu kota negara atau Semarang terletak di Pulau Sumatera. Pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah, maka lihat, pernyataan pertama benar, pernyataan keduanya salah, dia bernilai benar. Itu. Ya, tinggal dilihat tabelnya. Kuncinya di sini untuk disjungsi atau gitu ya, atau ini lambang ini, maka apabila pernyataan pertamanya salah,
pernyataan keduanya salah, maka dia bernilai salah. Jadi A atau B bernilai salah. Di luar itu benar, benar, benar. Tuh. Kita lanjutkan. Di sini disjungsi ada dua bagian, itu ada disjungsi inklusif, ada disjungsi eksklusif. Dua pernyataan A dan B disimbolkan dengan ini lambangnya ada yang begini ya. Atau A atau B. Jadi ada lambang tanda atau, di bawahnya ada garis. Ini apabila pernyataan pertamanya benar, keduanya benar, maka dia salah. Apabila pernyataan pertama salah, keduanya salah, dia salah juga. Di luar itu benar. Tinggal dilihat tabelnya nih. Jadi kalau sama, salah, lihat salah, salah juga, benar-benar salah. Tapi ataunya atau huruf I ada garis di bawah. Itulah disjungsi yang lain ya, yang kedua disjungsi eksklusif. Kita lanjutkan, negasi dari konjungsi dan disjungsi. Perhatikan tabelnya, lihat di sini. Lihat nih, A dan B. Negasi, lihat A dan B, BSSS. Ya. Lalu ada lagi di sini negasi dari A dan B adalah S, B, B, B. Jadi A dan B, negasi kan di sini A dan B, negasi dari A dan B adalah S. Kalau B, S, kalau S jadi B, S jadi B, S jadi B. Lalu lihat, negasi A atau negasi B. A dan B, lihat A dan B, B, S, S, S. Ya. Lalu perhatikan, negasi dari A dan B adalah S, B, B, B. Sedangkan negasi A atau negasi B, tinggal ke sini lihat. Negasi A, S, negasi B, BS. S atau S nilainya S. S atau B nilainya B. B, B juga. Perhatikan, negasi A dan B itu sama dengan nilai kebenarannya adalah negasi A atau negasi B. Sehingga di sini negasi A dan B itu ekivalen dengan negasi A atau negasi B. Ingat-ingat ini. Negasi A dan B sama dengan negasi A atau negasi B. Lalu negasi A atau negasi A atau B tidak sama dengan negasi A atau negasi B. Jadi dilihat di sini, kalau tandanya dan, ya, negasi A atau negasi B itu sama ya, atau ekivalen. Lalu keterangan ini negasi A atau B tidak sama dengan negasi A atau negasi B. Lanjutkan. Negasi dari konjungsi dan disjungsi. Nilai kebenaran dari negasi disjungsi dua pernyataan. Nah, lihat di sini. A atau B ada benar-benar, benar, salah. Negasinya adalah negasi dari B adalah S, negasi dari B adalah S, negasi dari B adalah S. Negasi dari S adalah B. Lihat ada A atau B, negasi dari A atau B. Maka tinggal dilihat. Kalau B jadi S. Lalu sekarang lihat. Negasi A dan negasi B. Negasi A-nya S, negasi B-nya S. S dan S salah. S dan B, S juga. B dan S, S. B dan B adalah B. Maka bisa disimpulkan dari sini. Negasi dari A atau B adalah negasi A dan negasi B. Karena nilai kebenarannya sama. S, 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 B, S, 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 B. Sehingga didapatkan di sini
negasi dari A atau B adalah negasi A dan negasi B. Sekarang implikasi. Implikasi A dan B disimbolkan dengan A panah B. Dibaca jika A maka B. Jadi lambang panah ini dibacanya jika A maka B. Nilai kebenarannya. Nilai kebenaran dari implikasi jika A panah B adalah, perhatikan. Yang ini yang perlu diperhatikan yang kedua nih. Baris yang kedua. Jika pernyataan yang pertamanya benar, yang pertama nih, pertamanya benar, pernyataan keduanya salah, maka nilainya salah. Di luar itu benar. Ini kuncinya itu. Kuncinya. Contoh, matahari terbenam di arah timur. Andi naik kelas. Jika matahari terbenam di timur, maka Andi naik kelas. Nah, di sini perhatikan. Ini A panah B dibacanya A. Jika A maka B. Kalau B panah A dibaca jika B. Ini converse. Yang ini kolom 1, 2, 3, 4, 5. 5 disebut implikasi. Kolom ke-6 disebut converse. Kolom ke-7 disebut inverse. Kolom ke-8 disebut kontraposisi. Tinggal dilihat mana yang sama. Lihat. Jika A maka B berarti B, S, B, B. Implikasi nilai kebenarannya sama dengan kontraposisi. Lalu converse nilai kebenaran sama dengan inverse. Tuh, ya. Jadi di sini kalau ada kontraposisi, ya kalau ada implikasi, jika A maka B, converse-nya adalah B panah A. Inverse-nya adalah negasi A panah negasi B. Tuh, ya. Itu. Lalu converse dari negasi A panah negasi B adalah negasi B panah negasi A. Biimplikasi disimbolkan dengan A panah bolak-balik B. A jika dan hanya jika B. Itu biimplikasi. Ya, tabelnya di sini A, B, A jika dan hanya jika B. Jadi panah bolak-balik ini bacanya A jika dan hanya jika B. Kemungkinannya pernyataan pertamanya A-nya benar, pernyataan keduanya untuk B benar. B jika dan hanya jika B benar. B jika dan hanya jika S salah. S jika dan hanya jika B salah. S jika dan hanya jika S adalah benar. Jadi kalau sama untuk biimplikasi nilainya benar. Contoh, segi 4 ABCD suatu persegi panjang. Diagonal saling berpotongan di tengah. Nah, ini panahnya bolak-balik nih, ya. A jika dan jika ini kurang. A jika dan jika jadi dibacanya segi 4 ABCD suatu jajar genjang. Jika dan jika diagonalnya saling berpotongan di tengah. Tuh ya, berarti benar dan benar. Argumen. Di argumen itu ada 4 ya yang dipelajari di sini, yaitu tautologi. Tautologi suatu pernyataan majemuk yang selalu benar untuk setiap nilai kebenaran pernyataan tunggalnya. Jadi kalau ada beberapa nilai pernyataan tunggal, nilai kebenaran semuanya benar, tidak ada yang salah. Itulah disebut dengan tautologi. Contoh, Siti naik kelas dan Siti tidak naik kelas. Maka Siti dibelikan sepeda. Jadi di sini Siti naik kelas dan tidak naik kelas kan Siti P-nya benar, lalu Siti tidak naik kelas, berarti salah. Benar dan salah nilainya. Maka kalau di depannya salah dihubungkan dengan maka
Siti dibelikan CP ini benar, maka nilai kebenaran semuanya adalah benar. Nah ini ya, P dan negasi. Ini harusnya P dan negasi P ya, maka Q kalau lihat dari pernyataan ini. Itu ada kesalahan sedikit. Modus ponen. Modus ponen adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 bernilai benar dan pernyataan 2 bernilai benar, maka pernyataan 2 dianggap menjadi kesimpulan. Nih susunan argumennya. Jika A panah B, A kesimpulannya adalah B ini pernyataan yang benar. Jadi modus ponen. Modus ponen itu jika A maka B, A kesimpulannya adalah B. Lalu modus tolen. Susunan argumen berdasarkan modus tolen. Jika A maka B, negasi B kesimpulan adalah negasi A. Tuh. Selanjutnya silogisme. Nah, silogisme kuncinya pernyataan pertama jika A maka B, jika B maka A, maka kesimpulannya A, C. Kita ulang dulu. Diulang lagi, sekali lagi. Argumen untuk silogisme. Jika A maka B, ini premis yang pertama. Jika B maka C, premis yang kedua. Kesimpulannya adalah jika A maka C. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh para mahasiswa. Insya Allah di video selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam tentang argumen. Itu saja, mudah-mudahan kita sehat walafiat selalu, ada dalam bimbingan, lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.